Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajarlah terus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat daftar isi otomatis menggunakan Microsoft Word. Baiklah, ini perlu kita pelajari karena sangat penting sekali ya. Saya pengalaman dalam membuat tulisan atau minimal karya tulis itu ketika tidak bisa atau kurang memahami tentang fasilitas membuat daftar isi otomatis sungguh merepotkan sekali ya. Jadi untuk membuat daftar isi itu kadang dilakukan terakhir dan harus mendata secara manual ya, ketika kita tidak dari awal men-set atau merencanakan untuk membuat daftar isi otomatis. Baik, kita akan mempraktekkan menggunakan Office Word ya, yang dalam hal ini kita praktekkan adalah menggunakan Office Word 2016. Pada prinsipnya sama ya, antara Office 2016 atau di atasnya atau di bawahnya, pada prinsipnya sama ya. Jadi di sini adalah poin-poinnya yang akan kita lakukan. Bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Daftar isi otomatis ini letaknya ada di references ya. Jadi ada di sini, ini di references ya. Jadi ketika ini kita klik di references, di sini ada ya, table of content. Jadi ini fungsinya adalah untuk membuat daftar isi secara otomatis. Jadi kita bisa melihatnya di sini ya, nanti untuk membuatnya. Kemudian di sini ada sampai 3 level ya. Jadi ada 3 level. Ada level 1, level 2 dan level 3. Maksudnya 3 judul ya. Jadi 3 judul yang bisa kita gunakan untuk membuat daftar isi otomatis. Bisa saja lebih dari 3 ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempraktekkan 2 saja ya. Oke, kita akan praktekkan 2 saja. Kita kembali ke home, kita lakukan modifikasi atau kita lakukan kustomisasi terhadap format daftar isi yang akan kita gunakan ya. Di sini ada di heading ya. Jadi di sini ada heading 1, ada heading 2. Nah, ketika ini kita combine atau kita modifikasi ya, ini nanti bisa saja ada muncul heading 3, heading 4 dan seterusnya. Kita akan coba modifikasi terlebih dahulu atau kita siapkan terlebih dahulu, yaitu heading 1 ya. Jadi gini, di heading 1 ini kita klik kanan, kemudian kita klik modify. Nah, di sini defaultnya ini formatnya adalah jenis hurufnya adalah Cambria, heading ya, kemudian 16 ya. Nah, kita coba, saya akan gunakan Times New Roman, kemudian 12, kemudian hurufnya adalah otomatis ya. Kemudian letaknya itu ada di tengah ya. Kemudian format lainnya misalkan spasinya ya, spasinya adalah 2. Oke. Ya. Kemudian saya klik OK. Oke. Heading 1 sudah, karena tadi kita akan menggunakan sampai 2 level ya, berarti kita kustomisasinya sampai dengan 2 atau heading kedua. Heading kedua kita klik kanan, kemudian modify, kemudian masih saya tulis atau kita gunakan huruf Times New Roman, kemudian ukuran hurufnya 12, kemudian otomatis juga, kemudian kita perlu gunakan paragraf juga 2 ya, atau disesuaikan dengan keperluan ya. Oke, kemudian jika diperlukan penomoran otomatis juga bisa.
kita gunakan penomoran otomatis, misalkan nomor 1 atau A ya. Oke, boleh. Oke, nanti bentuknya seperti ini. Kemudian kita ini apa, tabulasinya ya, kita nanti bentuknya seperti ini. Kemudian kita klik oke. Nah, jadi ini nanti rencananya adalah level dari tabelnya ya, nanti itu 2 gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi ada judul utama, kemudian ada subjudul. Nah, misalkan mau dibuat subjudul berikutnya ya di heading 3 gitu ya. Ini sementara kita praktekkan ya. Nah, di sini muncul ya heading 1, heading 2. Oke, kita akan contohkan, kita akan membuat teks ya. Oke, teksnya kita gunakan teks standar ya. Oke, ini kita akan mencoba membuat teks pertama, yaitu dengan 5 paragraf ya. Oke, kita coba. Ini akan saya copy. Oke, kemudian kita paste di sini ya. Oke. Ini judul, ini kita buat judul utama, berarti kita klik di judul utama di sini. Kita klik heading ya, heading 1 ya. Di heading 1 udah masuk. Kemudian kita masukkan ke bagian kedua, kita buat misalkan subjudul ya. Kita buat subjudulnya di sini. Oke, kita klik heading 2. Oke, ini adalah isinya. Oke, kita sesuaikan ya. Oke, ini halaman pertama. Kemudian kita masuk di halaman yang kedua, kita buat kembali ya. Oke, misalkan kita buat untuk 6 paragraf. Kita copy kembali. Kita paste di halaman yang kedua. Oke, kita buat subjudul ya, misalkan judulnya ini aja. Oke, di bagian sini ya. Oke. Ya, otomatis. Atau misalkan kita tidak buat di halaman kedua ya, kita hapus saja ini ya, masuk bagian kedua. Oke, ini dirapikan boleh juga, tidak masalah. Oke, kemudian kita coba buat lagi ya. Oke, ini bagian ke tiganya ya, C heading 3 ya, heading 2. Ini tadi B heading 2 juga. Oke, yang pertama ini tadi heading 1 ya. Oke, udah masuk heading 1. Kemudian ini tadi heading 2, kemudian ini juga heading 2, ini juga heading 2. Oke. Untuk menampilkannya kita bisa lihat di view navigation pane. Nah, ini masuk nih. Judul, subjudul dan subjudul. Oke, kita copy kembali.
bagiannya, misalkan ini kita copy. Oke, sampai sini ya. Oke, kita copy di bawahnya. Oke, kita masuk ke misalkan judul baru kembali di bagian kedua. Kita copy, misalkan ini judulnya. Kita copy di sini, kita masukkan ke heading 1. Oke, klik heading 1 ya. Oke, kita enter, kita copy. Misalkan ini 5 paragraf kembali ya. Kita copy. Ini hanya contoh ya, ini hanya contoh terkait dengan teksnya ya. Teksnya karena teks ini yang gratis ya, jadi tidak ada konten nanti melanggar. Jadi misalkan rekan-rekan dari sahabat belajar ini nanti akan membuat teks ya, tentunya adalah teks yang digunakan atau teks yang memang dibuat sendiri ya. Oke, ini kita heading 2. Oke, karena ini ada D ya, tadi C, kita ingin memulai dari A kembali. Ini klik kanan, kita klik restart A. Oke, kita buat lagi ya, misalkan ini kita buat judul kembali ya, misalnya ini. Atau yang ini nggak masalah. Kemudian oke, misalnya ini kita buat di heading 2. Oke, B. Baik, ini sudah kita rasa cukup ya untuk memberi contoh. Nah, sekarang kita akan membuat daftar isinya. Nah, daftar isi itu kan di depan ya. Jadi kita buat sebuah halaman baru ya, untuk halaman depan. Kita klik di sini, kemudian di references kita klik ya, kita klik content ya, table of content. Di sini juga bisa kita buat custom ya, custom table of content. Oke, kita klik modify, kemudian di sini kita klik modify, jenis hurufnya adalah Times New Roman 12. Oke, kita klik OK, kita klik OK. Nah, kita sudah membuat tabel ya, kita sudah buat tabel. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Oke, kita akan buat tabelnya di sini. Kita klik references, kita klik contents. Nah, ini bentuk dari tabelnya. Ini bisa dimodifikasi daftar isi atau tidak usah diisi. Kemudian ya, kita mengisinya di atasnya ya. Jadi di atasnya kita tulis daftar isi boleh. Nah, ini juga bisa kita modifikasi ya. Bisa kita modifikasi Times New Roman 12 ya, otomatis warnanya. Ini secara otomatis ya, secara otomatis ya, secara otomatis akan menjadi daftar isi otomatis kita. Ketika ini dirubah ya, nilai-nilai di sini dirubah, ini nanti akan berubah ya. Oke,
Jadi tidak perlu kita melakukan manual ya, perhitungan manual di mana letak judulnya, di mana ininya, jadi cukup mudah sekali untuk membuat daftar isi otomatis. Oke. Ini sepertinya oke. Ya, ada yang kurang pas ya. Ini tadi kita coba cek kembali, kita buat custom ya. Oke, modify. Ini yang bagian keduanya yang belum ya. Oke, masih ini Times New Roman 12. Oke. Yes. Nah, oke, ini sudah sesuai dengan edit kita ya. Oke. Demikian ya cara membuat tabel daftar isi otomatis. Oke. Silahkan mencoba ya, semoga bermanfaat ya. Silahkan berkomentar di bawah ya. Jika memang kurang jelas, nanti kita akan berikan penjelasan lebih jauh di kolom komentar. Demikian, selamat belajar dan semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.